إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya jemaah? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang senantiasa dan tidak henti-hentinya menganugerahkan nikmat karunia untuk kita semua. Baik nikmat-nikmat yang kita minta dalam setiap doa kita, ataupun nikmat-nikmat yang kita tidak pernah minta, kita tidak menyebutnya di dalam doa-doa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Allah karuniakan nikmat yang zahir ataupun yang batin. Semoga tentunya kita menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita pandai bersyukur kepada Allah, maka janji Allah akan menambah, Allah akan langgengkan, Allah akan jaga nikmat tersebut. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Semoga dengan salawat salam kita kepada Rasulullah, Allah layakkan, Allah pantaskan kita semua kelak insyaallah mendapatkan syafaat Rasul yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Pagi hari ini kita akan membicarakan perkara 3 hal yang disenangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjaga 3 perkara ini. Kemudian juga dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian mata rantai periwayatannya sampai ke Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi, dan beliau bukukan dalam kitab beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai, mencintai, Allah senang atas kalian 3 perkara, dan Allah membenci atas kalian 3 perkara. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah senang, Allah redha an ta'buduhu, bahwa kalian menyembahnya, beribadah, menyembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan kalian
tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, syai'ah. Ini perkara yang pertama yang diridai oleh Allah. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Yang kedua, Allah senang apabila kalian berpegang teguh, bersatu dan berpegang teguh dengan hablillah, tali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa anta nasahu man wallahu Allah amrakum. Dan Allah senang apabila kalian menasihati, mengingatkan. Tanasahu, mengingatkan atau saling mengingatkan. Engkau mengingatkan orang yang Allah berikan wallahu, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan mandat untuk mengatur urusan manusia. Engkau menasihati orang yang memegang urusan kalian, yaitu para pemimpin. Ini perkara yang Allah senang apabila kita lakukan, itu menasihati. Wa yakrahu lakum, dan Allah benci atas diri-diri kalian qila wa qala, kalian banyak bertanya, atau qila wa qala, ulama mengatakan iktsarul kalam, kalian banyak berbicara. Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Ini perkara yang pertama yang dibenci oleh Allah, qila wa qala. Yang kedua, wa kasratus su'al, kalian banyak as-su'al. Ada yang kemudian dijelaskan maknanya adalah as-su'al itu bertanya, kalian banyak bertanya. Kemudian ada yang menjelaskan kasratus su'al adalah kalian banyak meminta-minta. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Wa idha'atul mal, yang ketiga yang dibenci oleh Allah, bila kalian menghambur-hamburkan harta kalian. Kalian mubadzir, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh setan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berbuat mubadzir dalam hidup. Baik, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita coba akan mengkaji, membahas satu persatu poin yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, tidak ada di antara kita yang tidak mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirnya kita di majelis ini, duduk sejenak setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, tentunya perkara yang paling tinggi, yang paling utama ingin kita raih adalah ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang paling utama untuk kita raih, ridha-Nya Allah. Apabila Allah sudah ridha, maka insyaallah Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Allah berikan ketenangan, Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah apabila Allah ridha. Nah, dari sini kemudian kita berusaha, jamaah sekalian Allah muliakan, bila ridha Allah yang menjadi tujuan kita, maka perkara-perkara yang menyebabkan hadirnya, turunnya ridha Allah inilah yang kemudian kita berupaya untuk lakukan. Jangan sampai kemudian kita mengharap ridha Allah, tapi sebaliknya yang kita lakukan adalah sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Berarti penting untuk kita memahami, mengetahui hal-hal yang menyebabkan hadirnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dan ini poin yang pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ahamiyah. Karena memang ini perkara yang paling penting. Ya. Diurutkan oleh Nabi dalam
sabda beliau ini tentunya sesuai dengan skala prioritas dalam pandangan syariat, dalam pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diletakkan pada urutan pertama, kedua, ketiga. Ini memang sesuai dengan keutamaan dan pentingnya perkara ini. Yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Perkara mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, tujuan utamanya adalah mengibadahi, menyembah Allah semata, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah baik yang bersifat formal ataupun yang non formal. Apa yang dimaksud dengan sifat formal ini? Ada ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hayatnya, cara-caranya, kemudian waktu-waktunya, ya, dan di mana dilakukan. Jadi ya, yang saya sebut kemudian ibadah bersifat formal, ya. Karena ibadah ini dijelaskan oleh para ulama adalah kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Perkara yang Allah senangi, yang Allah redai, ya. Baik min aqwalin, ucapan, wa af'alin atau perbuatan, zahiran yang zahir, atau batinan atau yang batin, itu ibadah. Jadi masih bersifat umum. Nah, ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah, waktunya sudah ditetapkan, ditentukan jumlahnya, bilangannya, tempatnya, sudah ditetapkan oleh syariat. Di antaranya salat, ya kan? Salat sudah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditetapkan waktunya. Waktunya sudah ditetapkan, namun dimanapun kita mendapatkan waktu salat, silakan lakukan. Ya kan? Kumandang azan dekat masjid, kita di rumah, ya salat di masjid. Kita lagi di pegunungan, Pak. Sudah masuk waktu salat, nggak perlu sibuk-sibuk. Masjid di mana? Sedangkan jarak masjidnya jauh. Kita mau ke masjid, sampai di masjid habis waktunya. Ju'ilat dari Rasul SAW arda masjidan, di mana kita mendapatkan waktu salat. Sudah ditetapkan waktunya dan tempatnya. Ada yang tempatnya nggak boleh berubah-ubah. Waktunya nggak bisa berubah-ubah. Haji, Pak. Kalau sekarang, jamaah haji sudah kepenuhan, antrinya sudah banyak, ya. Kemudian kita cari tempat yang lebih memungkinkan, mungkin nggak, Pak? Atau dirubah waktunya? Ada yang berkeyakinan, ibadah haji itu bisa di tempat tertentu menurut keyakinan mereka. Syariat sudah mengatur waktunya, tempatnya. Nah, ini yang bersifat apa? Yang saya katakan tadi bersifat formal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah ini ya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah itu ta'buduhu untuk Allah SWT. Kemudian ada yang kita lihat nampak bukan ibadah. Urusan-urusan duniawi seolah-olah bukan perkara ibadah, tapi kalau kemudian kita niatkan, kita teliti, dan ini perkara yang Allah senangi, Allah redai, dan Allah perintahkan, maka bernilai ibadah. Ya. Tidur ibadah atau tidak, Pak? Pak? Tidur ibadah atau tidak? Ibadah, ya udah gak apa-apa nyender, tidur gak apa-apa. Nanti kalau sudah ibadah, ya udah gak apa-apa deh, kita nyender tidur di kajian. Tapi ibadah ini bukan tempatnya. Hadis itu meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Ya, insya Allah tidurnya nanti di mana Pak? Di rumah. Ya. Karena waktunya sebentar di masjid Pak. Cuma berapa? 1 jam. Tapi ada ibadah yang tidur. Apa? Tidur yang ibadah. Tidur ibadah. Oh, besok hari Sabtu ya, kajian subuh. Khawatir telat Pak. Apalagi sudah mohon maaf berumur kita kan. Besok ada kajian. Kalau tidurnya telat, khawatir bablas. Subuh kelewat, kajian lewat. Oh iya, besok subuh. Ada yang punya agenda, mestinya malam itu, Jumat malam dia ada agenda di luar, kemudian dia tahu besok ada kajian, enggak, saya cepat pulang. Pulang cepat, biar cepat istirahatnya. Tidur di awal waktu karena Sabtu ada kajian. Kira-kira niat tidurnya itu ibadah atau tidak Pak? Pak? Ibadah tidak? Oh jelas ibadah. Ini ibadah yang non formal Pak. Ibadah. Waqis ala dzalik, dan banyak perkara-perkara yang semisal dan apa yang kita sampaikan ini. Jadi subhanallah, berarti yang disebutkan oleh para ulama aqwalin, ucapan, perbuatan, baik yang zahir, yang nampak ataupun yang batin. Nah, batin ini nih, niat. Dia berazam, dia berniat pulang dari tempat pekerjaannya atau agendanya, acaranya, supaya bisa istirahat di awal waktu, di awal malam, sehingga nanti thuluthul lail, sepertiga malam bisa bangun, salat tahajud, qiyamul lail, sembari menunggu waktu salat subuh, paginya ada kajian. Subhanallah. Yakin kita ini merupakan tidur yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat setan itu berputus asa. Ya. Bagaimana caranya kemudian ini biar enggak bangun salat subuh dan enggak bangun kajian. Wah. Ya. Itu sudah berusaha mati-matian tuh setan, Pak. Bapak tidur di awal waktu niat untuk besok kajian, setan udah mati-matian itu. Gimana caranya besok biar nggak sholat subuh dan nggak ikut kajian? Dan dia marah itu, tidur saja dapat ibadah. Tidur pun dapat ridha Allah. Bayangkan kita istirahat dan tidur, tapi dapat rahmat Allah. Anta'budu, kau menyembah Allah. Berarti semuanya itu kita niatkan, Pak. Kita niatkan. Sehingga kita tidak membatasi ini mana ibadah ini, enggak terbatas. Ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan kau persembahkan ibadah tadi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau berikan ibadah tersebut kepada zat yang lain, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara ibadah adalah al-isti'anah, meminta pertolongan. Dan ini sering kita sampaikan dan pentingnya kemudian kita memahami dengan benar dan berulang-ulang untuk kita pahami. Terutama dalam isti'anah, dalam memohon. Apakah itu memohon dalam jalbil masalih, mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita, itu jalbil masalih, atau permohonan kita ini adalah lidafil madarrah, untuk menghindari sesuatu hal yang buruk. Kita kan meminta berdoa ini ada tidak lepas dari dua hal, menginginkan sesuatu agar kita dapatkan bernilai manfaat buat kita, atau agar kita terhindar dari sesuatu yang kita khawatirkan. Ya kan? Nah, dua dimensi ini, mengharap manfaat dan terhindar dari mudarat, dalam permohonan kita hanya kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia Allah yang menjadi pemilik apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Kalau Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, ya udah kita kembali saja minta kepada yang mengatur dan yang memilikinya. Maka sangat disayangkan kita tahu zat yang memiliki, tapi kita datang kepada zat yang tidak punya hak dan tidak punya otoritas. Ya kan? Kita datang kepada orang yang tidak punya otoritas, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Lo apa yang bisa dia lakukan? Ini bicara tentang akidah. Akidah ini yang paling utama. Ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. An ta'tasimu bihablillahi jami'an. Yang kedua, Nabi berwasiat. Ulama mengatakan hadhihi wasiyatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiat ini bersifat perkara yang penting. Pahami wasiat. Tidaklah orang tua kita berwasiat atas suatu perkara melainkan memang perkara ini perkara yang penting. Namanya wasiat. Ya, wasiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan wa an ta'tasimu. Ya. Agar kalian bersatu, berpegang teguh. I'tisam itu ya berpegang. Bihablillahi jami'an, dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tali Allah, bihablillah. Ini kalau kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Imran, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kalau kita merujuk ke kitab-kitab tafsir, berapa ulama ya tentunya memaknai makna kalimat hablillah ini. Di antaranya adalah yang dimaksud ad-din, agama, berpegang teguh dengan agama Allah. Ma huwa ad-din? Apa itu agama? Asy-syara'i, syariat Allah. Ketetapan Allah dalam hidup, ya. Kita diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambil, pegang aturan itu, jangan mengambil yang lain. Allah sudah berikan pilihan, jangan mengambil pilihan yang lain. Karena pilihan yang diberikan oleh Allah sesuatu hal yang pasti, sesuai, menghadirkan manfaat untuk manusia. Adapun kemudian hasil pemikiran, penemuan, konsensus manusia, ya bisa saja berubah. Yang kemudian nanti butuh diamandemen, diganti, dirubah, dikurangi, ditambah dan seterusnya. Tapi kalau hablillah yang turun dari langit, dari zat yang menciptakan makhluk, maka secara logika kita menerima bahwa pasti akan menghadirkan kebaikan karena Dia Allah yang Maha Tahu. Jadi hablillah pertama maknanya adalah ad-din, agama, yaitu syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan syariat itu. Yang kedua, ulama mengatakan hablillah adalah al-jamaah. Al-jamaah itu berjamaah, jamaah kaum muslimin. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan kemudian diamalkan oleh jamaah. Jamaah ini jamaah kaum muslimin. Maka kalian harus berpegang teguh dengan itu. Ikut dengan jamaah. Jangan bikin jamaah baru. Artinya jamaah ini bukan firqah, kelompok yang dilarang. Ya, yang ada jamaah, ada firqah yang tentunya dilarang dalam agama. Sebagaimana Nabi menyebutkan ini adalah jalan Allah, ya, sirati mustaqimah, jalan Allah. Kemudian ada jalan-jalan yang keluar dari kebenaran. Kalau kita bicara dari sejarah para nabi dan para rasul,
para nabi membawa agama tauhid kemudian diselewengkan. Ya. Dan setiap ajaran ini ada penyerunya, ada penyokongnya, ya. Ada pemimpinnya. Kalau dulu di zaman Nabi Musa kemudian beliau membawa Bani Israel masuk ke tanah Ardul Muqaddasah, diselamatkan dari Mesir, dari Fir'aun, kemudian di situ ada yang kemudian membuat ajaran baru. Mestinya menyembah agama tauhid Allah. Ada orang yang namanya Samiri. Tahu ya, Samiri? Yang kemudian memprovokasi orang, udah Musa udah enggak ada. Mana Musa udah enggak ada? Ya, Nabi Musa kan lagi ilallahi ta'ala. Dia yang kemudian mengajak manusia untuk meninggalkan agama tauhid. Nih Tuhan nih, ada patung sapi, sapinya bisa bicara. Ya. Ini yang menyeru manusia untuk keluar dari jamaah, ya. Jamaah yang hak. Begitu juga Nabi setelahnya, Nabi Isa. Begitu juga setelahnya Nabi Isa, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada firqah-firqah yang dhalah, yang sesat, yang setelah Nabi meninggal, kemudian ada muncul nabi-nabi baru kan, memproklamirkan dirinya membawa syariat, menjadi seorang nabi. Adapun seseorang yang masih di bawah naungan kalimat tauhid la ilaha illallah, berbeda mazhab, ya, berbeda pandangan, yang masih dalam lingkaran qala Allah qala Rasul, hanya mungkin berbeda dalam menginterpretasi ayat atau hadis sesuai dengan dalil-dalilnya, sesuai dengan kemampuan untuk memahami itu. Pemahaman. Ya Allah Islam memberikan ruang itu. Tapi dalam perkara ini jangan sampai berbedanya firqah, berbedanya mazhab, bahkan berbeda dalam metode mengembangkan atau menyampaikan ajaran syariat Nabi, kemudian kita terpecah belah. Ini haram. Enggak boleh. Haram. Terpecah belah itu haram. Ada hadis Nabi yang mengatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Walaupun sebagian ada yang mendhaifkan hadis ini, tapi dari sisi maknanya dia menjelaskan, menguatkan makna ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hadis Nabi yang mengatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Bersatu menghadirkan rahmat Allah. Bercerai-berai menyebabkan kehancuran. Dari sisi maknanya hadis ini kita terima, ya. Bahkan secara nalar, secara logika pun, ya memang begitu. Di mana-mana ketika seseorang selalu menjaga persatuan, Allah akan berikan bantuan-bantuan. Allah akan turunkan rahmatnya. Di antaranya rahmat Allah adalah ulfa. Ulfa itu ya persatuan hati, diikat. Ya. Tapi kalau sudah bercerai-berai, maka yang terjadi hati pun bercerai-berai. Ya kan? Nah, ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya memandang hadis ini penting juga untuk kita amalkan. Dan betul-betul kita memahami makna hadis ini, wasiat Nabi, terutama saat-saat ini. Di momentum kita ini akan menghadapi pemilu 2024. Jangan sampai kemudian kita mengaku sesama muslim, tapi penyebab terjadinya perpecahan, kelemahan, permusuhan, ini yang terus yang terus disampaikan, yang terus dilakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi pentingnya kemudian kita memahami wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita bersatu akan menghadirkan rahmat Allah. Ketika rahmat Allah hadir, maka Allah akan berikan kekuatan. Sebaliknya, apabila kita bercerai-berai, maka yang terjadi adalah kehancuran, kerugian. Yang bahasa Nabi, wal furqatu azab. Bercerai-berai itu adalah azab. Mananya Pak? Kehancuran.
Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah yaitu asy-syariah, ad-din. Kemudian dijelaskan juga hablillah al-jamaah. Ini yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah redai untuk kita semua setelah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, tanasahu man wallahu Allah amrakum, agar engkau menasihati orang yang Allah berikan kekuasaan, wilayah. Allah memberikan legitimasi untuk mengatur manusia. Ya. Kalau dulu ada para khalifah yang diangkat oleh kaum muslimin, maka siapa yang diangkat sesungguhnya dialah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya memegang urusan kaum muslimin. Maka siapa saja yang sudah dipilih oleh Allah lewat tangan-tangan manusia yang sesungguhnya merupakan tangan Allah, takdir Allah, kehendak Allah, bila mana mereka tetap berada di jalan kebenaran, di jalan al-haq, maka wajib diikuti. Wajib diikuti. Bagian salah satu kewajiban kaum muslimin adalah mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. As-sam'u wa ta'ah, tunduk patuh dan loyal terhadap pemimpin dalam kebenaran, loyalitas dalam kebenaran. Itu kewajiban. Namun bila mana pemimpin yang diangkat oleh kaum muslimin keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gariskan, yang ditetapkan oleh syariat, maka kewajiban setelah mentaati mereka adalah memberikan nasihat, menasihati mereka. Tentunya nasihat inilah yang kemudian berkembang maknanya disebabkan karena berkembangnya zaman. Makna an-nasihah ini yang kemudian para ulama melihat, ya, memaknai makna nasihat ini sesuai dengan zamannya. Kalau dulu di zaman khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian wa ba'dahu Umar bin Khattab, thumma ba'dahu Utsman, Ali bin Abi Thalib, mereka adalah orang-orang pemimpin-pemimpin yang tidak sukar, tidak sulit aksesnya untuk ketemu dengan mereka. Bahkan siapapun bisa bicara saat itu dan datang kepada Amirul Mukminin atau khalifahnya Rasulullah. Beliau adalah orang yang selalu di masjid memimpin salat berjamaah. Maka manakala ada rakyat yang ingin mengadu, tinggal dia datang ke masjid salat berjamaah, ketemu dengan khalifahnya, ketemu dengan pemimpinnya. Ya Khalifah Rasulullah, ashku ilaik. Ya Khalifah Abu Bakar, kami ingin mengadu kepadamu. Masyahwat, apa aduan, silakan sampaikan. Bapak sekarang mudah nggak mengakses pemimpin, Pak? Pak, sekarang mudah tidak mengakses pemimpin? Kan sulit. Nah, disinilah kemudian makna an-nasihah ini kan maknanya bisa berkembang sesuai dengan zaman dan situasi dan keadaan. Ya. Umar lagi bersama para kibarus sahabat dan sahabat-sahabat yang lain, beliau bicara tentang pelebaran Masjid Nabawi. Subhanallah, beliau bicara tentang kita akan lebarkan masjid ini karena kaum muslimin sudah mulai banyak, masjid terasa penuh sesak, ya, manusia berdesak-desakan untuk bisa sholat di masjidnya Nabi. Bagaimana pendapatmu wahai sahabat-sahabat yang senior? Mana nih yang posisi yang kita lebarkan dan berapa panjang dari masjidnya harus kita pelebar?
Beliau Nabi SAW, beliau Khalifah Amirul Mukminin sedang musyawarah seperti itu, datang laki-laki yang kemudian menyela, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kami, Amirul Mukminin, kami ingin mengadu kepadamu. Ya, dengan mudah. Ya. Lagi musyawarah, datang rakyatnya mengadu. Ya kan? Kalau sekarang Pak, ya, Presiden lagi rapat terbatas dengan para kabinetnya. Bapak masuk bisa? Pak Jokowi bisa? Enggak bisa. Jangankan bisa masuk ke dalam. Ya, ke depan, di depan gerbang aja langsung petang. Ya, ini ngapain orang ini? Ya, tujuannya apa? Kalau dulu kan mudah diakses Pak. Gampang seorang menyampaikan syakwahu, keluhan-keluhannya. Ya. Wa anta nasahu, engkau menasihati mereka, dan ini memang satu kewajiban ya, satu kewajiban. Makna an-nasihah inilah nanti kemudian berkembang dalam perkembangan makna nasihat ini, tidak menutup kemungkinan pandangan-pandangan yang berbeda. Ya, ada yang memiliki pandangan begini caranya, oh ini nggak boleh, harus datang menasihati. Dan kita harus memilih orang-orang yang harus datang kepada pemimpin. Dengan berkembangnya zaman dan waktu, situasi dan keadaan, ya, kemudian kita pikir bahwa makna nasihat ini pun berkembang, ya, sesuai dengan situasi dan keadaannya. Dan itu membuka ruang-ruang para ulama kemudian ikhtalifuna fi ra'yi makna hadhihi an-nasihah, sehingga mereka memiliki makna, memandang sesuai dengan pemahaman mereka. Disinilah kemudian kita kembali pada wasiat Nabi yang kedua, ya, tetap berpegang teguh, bersatu, jangan karena berbeda pandangan kemudian seolah-olah kita bermusuhan. Ya, naudzubillah. Menasihati. Ada tiga nih yang disebutkan oleh Nabi, yardalakum. Allah cintai, Allah senangi, Allah redha untuk kalian. Kalau kita merujuk ke surat Wal Asri, ya, Wal Asri, surat Al Asr. Di dalam surat Al Asr juga ada berapa hal ya yang ditekankan oleh Allah di dalam surat Al Asr, Pak? Ya, agak mirip nih dengan ini. Ada 3 ya. Wal asri, terus innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Ini yang 3 ini. Kaitannya dengan hadis ini, illa alladzina amanu. Yang tidak rugi itu pertama orang-orang beriman. Disebutkan illa alladzina amanu, beriman, wa amilus salihati, kemudian melakukan amal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati. Iman yang benar itu adalah yang jauh dari perkara-perkara kesyirikan, ya kan? Iman. Wa amilus salihat, dan melakukan amal saleh. Amal saleh bersatu. Ya. Bagian dari amal saleh, menyeru untuk persatuan, itu bagian dari amal saleh. Bahkan amalan yang sangat dicintai dalam agama, mengajak manusia untuk bersatu, berukhuwah, itu adalah seruan Allah. Lalu seruan Allah ini kemudian dilanjutkan, disampaikan oleh sebagian manusia. Maka siapa yang kemudian menyampaikan seruan Allah ini, amalan ibadah, ya, amal soleh yang mulia, yang baik. Allah menyeru kan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini seruan Allah. Lalu siapa yang menyampaikan seruan Allah, yang mengajak kepada apa yang diserukan oleh Allah, ini amal saleh yang terbaik. Wa amilus salihat di dalam surat Al-Asr. Wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, saling menasihati. Saling menasihati. Manakala pemimpin melenceng, maka kewajiban yang dipimpin untuk mengingatkan
kewajiban. Ya. Manakala yang dipimpin melenceng, maka kewajiban yang memimpin untuk membimbing, ya, mengarahkan, memberikan jalan, mengajarkan, terutama terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, semoga Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang adil insyaallah, yang adil, yang membawa kebaikan untuk rakyat. Amin kan semuanya jemaah? Amin. Amin. Ini minta pemimpin yang paling utama loh Pak. Jadi amin kan Pak? Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya panjang Pak. Amin. Amin. Enggak. Kita kalau doakan mintanya amin. Hanya panjang, minnya panjang. Udah kemarin itu saya jelaskan. Amin maknanya istajib ya Allah, kabulkan ya Allah. Beda antara amin. Nah, ini yang kita serukan, yang kita ucapkan ketika sholat, ketika doa. Amin. Beda dengan amin. Beda dengan amin. Atau beda dengan amin. Nah, beda. Kalau amin, A-nya tidak panjang, I-nya tidak panjang. Itu singkatan paslon 01 ya? Iya, itu singkatan. Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, itu singkatannya. Kalau yang nomor 2 apa singkatannya? Biar adil loh Pak. Nah, nomor 2 ada singkatannya, nomor 3 juga ada singkatannya. Ya. Tapi kayaknya yang paling bagus singkatannya nomor 1 ini, menurut saya. Yang paling bagus nomor 1 singkatannya. Ya, amin. Bukan amin. Kalau amin kan istajib. Kalau amin itu asal katanya aminah aman. Mudah-mudahan nih, ya, siapapun yang memimpin negeri ini biar memberikan keaminan. Keaminan itu keamanan, aman. Karena yang paling urgent dalam kemaslahatan manusia Allah sebutkan dalam surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Perutnya tidak kosong, pikirannya tidak risau. Udah 2 ini. Kalau 2 poin ini mampu ditunaikan oleh pemimpin, aman rakyat. Perutnya kosong, ekonominya cukup, kemudian tidak risau, tidak takut, selesai urusan. Jadi butuh keamanan. Ya. Ya kalau bahasanya para politik adalah stabilitas, Pak. Stabilitas negara. Kalau sampai mana tadi, Pak? Nyebut amin nanti kalau gitu kemana ini? Pokoknya aminkan aja Pak. Semoga Allah berikan pemimpin yang terbaik insya Allah. Memang itu yang kita minta. Ya, siapapun nanti, ya, jadi pilih. Kewajiban kita. Makanya ulama menyebutkan dalam sebuah asar disebutkan kalau ada sebuah doa yang dikabulkan, maka doa itu terbaik adalah kita meminta pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini baru membahas 3 perkara yang disenangi. Ini tulisannya nggak pasang tadi ini. Yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dibenci. Baik, ini sudah isyraq belum? Belum. 2 menit lagi ya. Baik, perkara yang dibenci kita ringkas, Pak. Perkara yang dibenci wa yakrahu lakum, dibenci 3 perkara oleh Allah. Kalau Allah benci, maka sejatinya kita juga benci. Ya, karena kita tidak ingin dibenci oleh Allah. Apabila kita melakukan apa yang diridhai, yang disenangi oleh Allah, maka Allah mencintai kita. Apabila kita melakukan perkara yang dibenci oleh Allah, maka Allah membenci kita. Hindari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Yang pertama, qila wa qala. Engkau banyak mengatakan konon. Katanya begini. Ya. Engkau banyak penasaran tentang urusan orang lain. Disebutkan di sini an a'radin nas. Banyak penasaran tentang urusan orang lain. Ya. Qila wa qala. Ya. Kau mengatakan, apa benar begini ya? Dia ke orang lain, betul ya begini. Betul ya begini. Perkara yang tidak ada manfaatnya. Kebanyakan mengatakan, apa benar begini? Apa benar begitu?
bertanya kepada orang lain, kemudian bertanya lagi. Kebanyakan berkata, apa benar begini? Konon begini ya. Itu diantara penjelasan para ulama, mana qila wa qala. Ya. Kemudian yang kedua, wa kasratas su'al. Banyak soal. Soal ini saya lihat penjelasannya adalah ada dua makna soal. Pertama adalah bertanya. Kau banyak bertanya. Hadis ini bukan melarang seseorang untuk bertanya, enggak. Justru dengan bertanya kita paham. Yang dimaksud dengan kasratus soal di sini adalah terlalu sibuk dengan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, di sini dijelaskan ya, kasratus soal itu adalah menyibukkan diri dengan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Pertama, ada soal yang tidak ada hajat kita. Jadi kita bertanya sesuatu hal yang kebaikannya, manfaatnya untuk kita itu enggak ada. Ya. Maka jangan ingin tahu sesuatu hal yang memang enggak ada manfaatnya kita tahu, Pak. Kalau kita tahu apa manfaatnya? Ingin tahu urusan orang. Terus kalau kita tahu apa manfaatnya, Pak? Kita nanya, nyari aksesnya ke sini, situ, terus nanya. Terus kalau kita tahu manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya. Jadi jangan bertanya sesuatu yang memang enggak ada manfaatnya untuk kita. Yang kedua maknanya adalah su'alun min amwalin nas. Dijelaskan adalah soal di sini kau meminta sesuatu dari manusia, kaitannya dengan urusan dunia. Meminta sesuatu dari orang lain. Kalau kita banyak meminta sama Allah, Allah senang. Justru semakin sering kita meminta kepada Allah, Allah makin senang. Kita tinggalkan soal, tidak meminta kepada Allah, justru Allah tidak senang. Berbeda dengan manusia. Semakin sering meminta kepada manusia, manusia semakin benci. Dan itu merendahkan, mengurangi harga diri kita. Kemuliaan kita, kehormatan kita. Berbeda kalau minta kepada Allah. Jadi kasratus soal. Ada mungkin situasi, keadaan, momentum yang kita harus bertanya, ingin tahu, atau situasi keadaan yang memang kita harus meminta bantuan. Ya. Al-Quran memerintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Berarti ada dua belah pihak. Ada pihak yang menolong, ada pihak yang ditolong. Terkadang orang yang menolong ini tidak memahami, tidak mengerti siapa yang harus ditolong, harus dibantu, karena enggak nampak siapa yang harus ditolong. Nah, kalau kemudian hajat, situasi keadaan yang mengharuskan kita untuk meminta bantuan, minta tolong, silahkan, boleh. Karena orang lain juga yang menolong belum tentu dia mengetahui siapa yang layak dan pantas untuk ditolong, sehingga orang terus harus menampakkan dia harus ditolong. Namun kalau terus-menerus mengharapkan bantuan, ya, uluran tangan, ini yang dilarang dalam agama, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan para ulama mana kasratus soal ini adalah pertama tadi bertanya perkara yang tidak ada manfaatnya untuk kita, ya. Jangan terlalu banyak ingin tahu sesuatu hal yang la faidata fiha, ya. Tidak ada keutamaannya. Yang kedua dijelaskan oleh para ulama adalah meminta sesuatu urusan dunia. Ya. Awi ahwalin nas. Ya, ahwalin nas ini tadi bahwa ingin tahu urusan orang lain. Wa kasratus su'al. Kau banyak bertanya. Ada suatu kaum yang kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak bertanya. Pertanyaan ini memang bukan ingin tahu, tapi bentuk pengingkaran. Nah, kalau kita bicara tentang pertanyaan itu kan banyak motifnya, Pak. Kaum yang dimurkai, dibenci oleh Allah
Karena banyak bertanya Bani Israel. Ketika Allah perintahkan lewat Nabi Musa agar mereka menyembelih seekor sapi, ya udah ketemu ekor sapi sembelih aja. Dia bertanya, sapi yang seperti apa? Ya. Bertanya lagi, warnanya bagaimana? Terus setelah tahu, yang sudah melahirkan atau yang belum melahirkan? Sudah dikasih tahu, tanya lagi. Akhirnya apa? Karena memang pertanyaan ini motifnya bukan ingin tahu, tapi bentuk pengingkaran. Yang pada endingnya kemudian, kamu ini nanya, udah nggak usah deh, kan begitu. Ya. Saking banyak bertanya, orang yang ditanya akhirnya malas jawab. Nah, capek nanyanya, udah nggak usah deh. Akhirnya begitu ujungnya. Ya kan Pak? Jadi jangan banyak bertanya dan perkara yang memang tidak ada manfaatnya. Wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan harta. Ini poin terakhir yang dibenci oleh Allah, yang dijadikan babnya oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab ini, bab as-sarafu fil mal. Ya. As-saraf itu menghamburkan harta dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Mubazir. Ya. Idha'ah itu meletakkan atau mengeluarkan, menafkahkan harta dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu idha'ah. Tapi kalau seperti Nabi SAW, beliau hartanya banyak, Pak. Oh, tapi kenapa miskin? Apakah Nabi kaya? Bayangkan, Ahlus Suffah itu berapa, Pak, di masjid Nabi? Ahlus Suffah sahabat yang hijrah dari Mekah datang ke Madinah, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Tinggalnya di mana, Pak? Di masjid. Lalu yang mengurus mereka, makan minumnya, siapa yang mencukupkan? Hartanya Nabi. Makanya Nabi di rumahnya tuh nggak ada apa-apa itu. Karena bayangkan dari harta rampasan perang 1/5 humus untuk Nabi. Bayangkan belum dapat hadiah dari kaum muslimin, bahkan ada hadiah dari orang-orang di luar Islam, Nabi terima hadiah. Nabi simpan nggak di rumah? Enggak. Bahkan kalau kita melihat dalam riwayat bagaimana istri-istri Nabi SAW kekurangan dalam stok makanan, ada riwayat itu. Tapi yang menghidupi, mananya menafkahi para ahlu suffah, sahabat-sahabat di Masjid Nabawi, untuk kebutuhan mereka siapa? Ya Rasulullah. Itu bukan 1-2 orang, ahlu suffah, puluhan orang. Puluhan ahlu suffah di masjidnya Nabi yang cukupkan. Tentunya dengan dibantu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi digelontorkan dari hartanya Nabi SAW. Sekarang nih, orang kaya, ya, berapa anak asuh yang kita miliki, Pak? Nah, kalau ada orang kaya kemudian memiliki anak asuh yang dia santuni makan minumnya, kebutuhannya, berapa? 1, 2, 3, ada yang sampai kemudian di lingkungan kita, ya, sampai 20 fakir miskin yang dia tanggung. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang bisa menafkahi 5 orang saja, ya, untuk kebutuhan sehari-harinya, berarti ini secara ekonomi dia cukup kan? Betul nggak, Pak? Jadi Nabi itu orang yang cukup sebenarnya dari sisi harta. Lalu kenapa ada riwayat-riwayat yang Nabi kemudian sampai rumah kok nggak ada stok makanan? Itulah Nabi SAW. Lalu apakah ini mubazir? Enggak. Meletakkan harta dan mengeluarkannya dalam perkara yang Allah tidak redai, itulah yang disebut dengan idha'atul mal. Ya, menghambur-hamburkan harta. Adapun mengeluarkannya di jalan Allah, itu bagian dari bentuk syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kaitannya dengan waktu jamaah sekalian Allah muliakan. Kajian kita pada pagi hari ini, yang tentunya harapan kita adalah bagaimana ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Di antara wasiat-wasiat Nabi adalah berpegang teguh dengan tali Allah, dengan jamaah. Baik, mungkin ada yang perlu diperjelas, ingin ditanyakan, tafadhol silakan.
Kalau tidak, nah, sudah waktunya. Ada yang bertanya? Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kita lihat waktu sudah. Masih ada waktu. Silakan, ada yang ingin tanya? Tafadhol. Ya. Ini kan sudah mematahkan golongan. Ya. Sehingga bila golongan yang satu berhasil menjadi pemimpin, yang satu gagal. Sementara dalam perkara kehidupan mereka harus berada dalam satu naungan pemimpin. Sehingga bila ingin mengadakan sesuatu, mengingat dulu adalah pemimpin yang sudah dia pilih, ada rasa enggan untuk mengadukan perkara tersebut. Atau sebaliknya, Ustaz. Yang jadi masalah pertanyaan saya adalah apakah ini syariat dari Islam, Ustaz? Baik, barakallah. Mungkin ini nanti ada ahlinya yang harus bicara, ya kan? Man takallama bi ghairi fannihi falyati bil ajaib. Orang yang berbicara bukan dalam bidangnya itu akan menghadirkan sesuatu hal yang aneh-aneh. Jadi bukan bidang saya untuk bicara tentang syariat siasah Islamiyah atau memilih pemimpin dengan cara yang syar'i. Untuk memperdalam kaitan itu tentunya ada yang menguasainya, ya. Tapi tentunya kita pahami dasar-dasar dalam memilih pemimpin dan bagaimana Islam memberikan aturan dalam memilih pemimpin. Ya, idealnya Pak, kita kembali kepada salaf kita sebenarnya. Sebagaimana yang diajarkan bahwa kita memilih pemimpin dengan cara ahlul halli wal aqdi. Ada orang-orang yang memang dipilih untuk memilih pemimpin kita. Tidak semua berhak bicara dan tidak semua berhak untuk mengatakan ini pemimpin saya, yang saya inginkan ini. Enggak. Gitu. Idealnya begitu, Pak. Yang itu yang dicontohkan fi asril awail, pada generasi-generasi pertama dahulu. Di Saqifah yang di Saqifah di Madinah, ketika memilih pemimpin seorang khalifah, siapa yang dipilih? Abu Bakar. Tidak semuanya, Pak. Apakah semua penduduk Madinah kemudian kamu pilih siapa? Oh ini. Kamu pilih siapa? Ini. Enggak semuanya. Sebagian yang kalau kemudian dalam fikih siasah Islamiyah itu disebut dengan ahlul halli wal aqdi, yang memilih pemimpin. Jadi suara atau kehendak seorang yang alim tidak sama dengan kehendak dan suara orang yang tidak alim. Karena orang yang alim paham, oh ini maslahat, ini pemimpin yang kita butuhkan dengan kriteria-kriterianya, sehingga mereka memandang inilah sosok yang layak, yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Lewat apa? Basis ilmu. Adapun orang yang tidak memiliki ilmu tentu nggak paham, tidak mengerti ini layak atau tidak. Nah, karena hal ini kemudian tidak sama kehendak, keinginan, atau dalam bahasa kita suara, ya. Suara orang yang memiliki ilmu dengan tidak memiliki ilmu. Idealnya memang begitu. Ya. Kalau bicara kemudian nanti apakah ini sudah dengan syariat, saya nggak ingin perdalam di situ, Pak. Nanti khawatirnya salah bicara. Ya. Nanti ada orang yang memang mempunyai bidang khusus bicara tentang itu. Ya, tapi memang idealnya kita kembali ke salaf. Pada generasi awal ya tidak sesuai. Karena hari ini suara profesor dengan, mohon maaf, kita ingin merendahkan kan? Atau profesi yang dianggap biasa gitu, sama suaranya. Padahal dalam Islam tidak sama. Ya, dalam Islam tidak sama.
Tapi bagaimana kemudian ditemukan titik temunya, itu ada orang yang ahli jalan bicara tentang itu. Hanya saja Pak, kita memang berkewajiban. Yang perlu kita pahami, kita berkewajiban untuk memilih pemimpin. Ya, kewajiban. Kalau di zaman Asrul Awakhir para semua itu wajib memilih pemimpin. Hanya saja mereka memberikan mandat kan kepada ahlul halli wal aqdi. Orang-orang yang memang layak untuk menentukan siapa pemimpin. Jadi kewajiban kita memilih pemimpin. Setelah kita pilih, ya wajib as-sam'u wa ta'ah. Ustaz, yang terjadi hari ini adalah terpecah belah di kotak-kotak. Ya. Kalau itu faktanya yang terjadi, kita jangan mau. Ya. Bisa saja ada orang yang memang di balik semua ini ada yang mendesain begitu. Sehingga terjadi nanti furqah, tercerai-berai, tidak bersatu. Karena mereka paham, musuh-musuh Islam paham bahwa Islam ini nggak mungkin dikalahkan kalau mereka bersatu. Bagaimana caranya kemudian mereka terus-menerus dan berupaya menciptakan situasi keadaan, ya, menskenariokan agar ya umat ini nggak bersatu. Ya. Umat yang mau diadu apa Pak? Diadu domba. Berarti kalau kita mau diadu domba, kita domba dong. Makanya jangan mau diadu. Yang mau diadu itu domba. Ya udah, kalau ada orang yang mulai menggelitik kita dari belakang, oh berantem. Ya. Dengan narasi-narasinya, ya memang semua ini Pak, ada skenario Pak. Ya. Ada yang mengaturnya. Ini perkara besar. Makanya umat ini harus kita naikkan lagi kecerdasan kita nih, pemahaman kita dan sehingga kita paham, mengerti mana yang maslahat, mana yang terbaik. Setelah itu ada orang yang ingin menyulut-nyulut, mengadu domba, ya udah gayanya kita digiring untuk tidak bersatu nih. Udah, jangan lakukan itu. Dan tempat-tempat terbaik tentunya untuk menguatkan silah ukhuwah Islamiyah kita adalah ya di majelis ini Pak, di majelis ilmu. Makanya kemudian orang yang sering datang ke majelis ilmu sejatinya harus memahami tentang makna persatuan. Begitu juga yang menghadirkan menghadirkan semangat untuk bersatu itu bicara yang untuk persatuan. Ya bersatu aja. Yang berbicara semangatnya menghadirkan persatuan, yang mendengar juga memang mau membawa semangat persatuan itu. Mohon maaf. Ya pecinya saya hitam nasional, ada yang putih, ada yang pakai begini. Ya udah dah. Kita bersatu aja. Ya. Adapun ikhtilaf dalam interpretasi makna ayat dan hadis semasih dalam koridor Allah qala Rasul, dah bersatu. Itu poin penting yang juga ingin kita tekankan ya Pak. Kewajiban kita memilih pemimpin wajib. Tapi kalau kemudian penyebab nih dengan mekanisme harus memilih pemimpin dengan cara begini, udah nampak terpecah belah, ya kita jangan mau terpecah belah Pak. Udah berlalu. Ya, atau juga pemimpin kita satu, ya kan? Begitu Pak ya. Barakallah. Tapi cukup. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.